Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya Narasada Braun Berterbias, Tuan Guru Asisten MIP, ingin menjelaskan mengenai materi modul dari gerak berubah peraturan, gerak peraturan, dan momen inersia. Pada video kali ini, saya akan fokus kepada momen inersia, baik dari dasar teori, alat bahan, tujuan, dan lain-lain. Mungkin sebelum mulai masuk, kita tahu tujuan dari momen inersia adalah menentukan momen inersia roda katrol pada pesawat ini. Nah, alat bahannya itu ada jam pas sorong, kaca, dan teknis. Nah, mungkin kita masuk dulu. Nah, di sini kita akan diberikan suatu definisi mengenai momen inersia. Momen inersia adalah ukuran kelembaban suatu benda untuk berotasi terhadap poros. Momen inersia suatu benda berharap terhadap poros tertentu besarnya sebanding dengan massa benda tersebut dan sebanding dengan kuadrat dari jarak benda terhadap poros. Nah, di sini biasanya momen inersia itu seperti pada modul itu didasari oleh hukum 1 Newton. Nah, hukum 1 Newton itu apa sih? Hukum 1 Newton itu menyatakan bahwa jika resultan gaya yang bekerja pada suatu sistem benda sama dengan 0, maka sistem dalam keadaan seimbang. Resultan gaya yang bekerja pada sistem benda 0 berarti bahwa benda yang mula-mula diam akan tetap diam, dan benda yang mula-mula bergerak akan bergerak lurus beraturan dan tetap pada lintasannya dengan kecepatan tetap. Nah, di sini tuh biasanya disimbolkan dengan sigma F sama dengan. Nah, tapi khusus pada momen inersia ini, karena kita sudah tahu definisinya seperti yang di atas, kita juga bisa tahu nih apa saja rumus-rumus yang bekerja di dalam momen inersia. Nah, salah satunya itu ada rumus sigma torsi sama dengan I kali alfa, terus I sama dengan mr kuadrat atau momen inersia sama dengan mr kuadrat. Nah, mungkin saya jelaskan dulu dari sigma torsi sama dengan I kali alfa. Nah, sigma torsi itu apa sih? Sigma torsi itu torque, di mana satuannya Newton meter. Torsi. Nah, I itu apa? I itu momen inersia, satuannya kilogram meter kubik. Nah, alfa itu apa? Alfa itu angular acceleration atau percepatan angular yang terjadi pada katrol. Mungkin terlihat dari kursor ini. Jadi percepatan angular itu bisa dilihat dari sini ya. Jadi percepatan bergeraknya benda, baik dari benda berat atau benda ringan. Jadi misalnya kalau misalnya satu ini memiliki beban taruhlah contoh 3 kilo, terus ini 2 kilo, ini 2 kilo ya contoh. Nah, kita bisa lihat kan percepatannya itu ke arah sini, ke bawah ke sini, percepatan angular dan percepatan rotasinya itu daripada si katrol. Nah, itu mungkin kurang lebih torsi ya, torsi seperti itu. Nah, sebelahnya itu I sama dengan mr kuadrat. Nah, ini rumus momen inersia, mana I itu tadi udah tahu kilogram meter kubik, kilogram meter kuadrat. Terus kita bisa tahu juga M-nya itu massa, massanya itu satuannya kilogram. Nah, massa itu bisa dari sini ya. R kuadrat itu apa? R itu adalah jarak bernada terhadap porosnya. Ini poros nih. Jadi jaraknya itu. Jadi kalau misalnya ada benda nih, contoh kayu, sebatang kayu. Nah, ini titik pusatnya nih, titik bebannya. Ini R-nya, jari-jarinya. Kali putar terhadap apa gitu, putar kayak gini. Nah, itu IMR kuadrat nih, bisa tinggal masuk. Misalnya taruh masanya 2 kilogram gitu, masanya 2 kilogram. Kita ditanya momen inersianya gitu. Langsung langsung aja R-nya misalnya taruhlah 2 meter gitu, tinggal 2 kali 2. Kuadrat 2 kuadrat 8. Dan seterusnya ya. Nah, terus lanjut ke rumus ini. Rumus ini adalah rumus akhir. Ini rumus penurunan daripada sistem katrol. Jadi katrol ini punya sistem percepatan kan? Nah, singkatnya sistem percepatan itu adalah ini. A sama dengan M3G per M1 tambah M2 tambah M3 plus I per R kuadrat. Nah, ini kita satu-satu lagi ya. A itu acceleration motion of the load. Jadi percepatannya. M3G itu massa ketiga benda kali gravitasi, M1, M2, M3 itu massa, per I itu momen inersia, R kuadrat itu radius dari pulley atau radius dari katrol.
Nah, mungkin kurang lebih kayak gitu ya. Nah, kita lanjut ke sini, ke alat dan bahan. Nah, alat dan bahannya di dasar di momen inersia ini itu ada dua ya. Ada jangka sorong sama ada neraca Ohaus. Nah, jadi nanti NST pada pengolahan data itu semuanya berpusat pada kedua ini ya. Jadi NST-nya itu diukur oleh NST daripada si jangka sorong yang nanti kita bisa lihat per apanya per eh, per alatnya, karena kan alat-alat tertentu penggaris tertentu jangka sorong tertentu sendiri punya NST-nya sendiri ya. Jadi beda-beda, jadi nggak selalu sama. Terus neraca Ohaus nanti tinggal untuk mengukur bebannya. Kalau jangka sorong ini sih lebih tepatnya untuk mengukur objek, atau biasanya kalau yang eh, titik bebannya R-nya dari mana, tengahnya dari mana, nah itu. Nah, masuk ke pengolahan data. Simpelnya daripada pengolahan data ini adalah, jadi intinya itu M1 itu masa benda plus kurang lebih delta M1. Nah, delta M1 itu neraca, misalnya neraca Ohaus ya. Neraca Ohaus kan punya 0,01 NST-nya. Karena kan dia yang lengan beban terakhir itu 0,1. Jadi 0 ke 0,1 itu ada 10. 0,1 bagi 10, 0,01. Nah, di sini ini setengah NST. Jadi harusnya itu 0,05. 0, 0, 0. Nah, itu buat ditulis di sini nanti. Di sini ditulis aja 0,05 gitu. Ini kok kalau tulisannya kurang rapi, maaf ya. Nah, 0,05 gitu. Nah, masanya itu ya masa yang kita timbang di neraca Ohaus tadi. M1, M2. Jadi masa yang ada di katal. M2 juga sama, M3 juga sama, M4 juga sama. Nah, R itu apa? R itu adalah diameter daripada katrong. Nah, kalau yang di lab itu kemarin sempat diukur ya, diameternya itu 13. Nah, itu kurang lebih delta R-nya ada. Delta R-nya ini apa? Alat yang mengukur itu. Jadi jangka sorong. Nah, jangka sorong di apa di lab itu kan ada yang 0,05 milimeter NST-nya dan lain-lain. Nah, itu nanti tinggal dikali eh, dikali dari setengah NST. Nah, baru nanti tinggal diubah ke centimeter yang ini. Nah, terus mungkin tambahan lain itu ada rumus-rumus di sini ya. I1 sama dengan M3, I2 sama dengan M3 plus M4. Nah, ini buat nyari momen inersia benda, yang satu, yang dua. Nah, ini buat nyari I rata-rata atau momen inersia rata-rata. Ini delta I1 sama dengan I1 per I rata-rata. Delta I2 per I rata-rata. Nah, delta I max itu adalah yang rata-ratanya paling besar. Kalau misalnya ini 3, taruhlah asumsi aja ini 2, berarti delta I max-nya itu 3. Gitu. Nah, pelaporannya itu I kurang lebih delta I max kilogram per meter kuadrat. Jadi delta I max yang paling tinggi ini dari sini. Nah, terus ini. Nah, tingkat kelitian atau TK itu 1 kurang delta I max per I. Itu momen inersia rata-rata ya, kali 100%. Mungkin kurang lebih kayak gitu untuk dasar teori pengolahan datanya. Nah, terus untuk satu lagi, untuk J ini, sebenarnya tidak wajib ya, cuman J ini bisa lebih baik untuk diubah menjadi 10 meter per second kuadrat, sehingga dia lebih mudah untuk dikalikan atau melakukan perhitungan nantinya, baik menggunakan kalkulator ataupun manual. Karena di sini kan ada gini, jika kalau bilangannya koma kayak gini kan lebih sulit ya, kalau 10 langsung tinggal 10. Nah, mungkin contoh pengolahan data dari buku saku ini sebagai berikutnya. Nah, ambil contoh aja nih, momen inersia A-nya udah ketemu 0,1463. Nah, tinggal dimasukin nih, I1 sama dengan M3G kurang M1, M kurang M2 kurang M3 kali R kuadrat. Nah, itu tinggal dimasukin aja. Jadi nggak perlu ribet-ribet juga sih. Nggak masukin aja, terus dapatlah hasilnya ini 0,00032 kg meter kuadrat untuk dari si I1 ya, satu beban. Terus yang dua beban, dan seterusnya. Jadi lanjut terus, dan seterusnya. Nah, terus untuk yang
terakhir nih yang tadi kita udah bahas nih, yang average. Nah, average itu tuh kita cari rata-ratanya. Nah, rata-ratanya itu ya hasil dari 0, ini, I1 ini, I2 per 2. Nah, setelah kita dapat semuanya itu, tinggal kita delta I1 ya. Delta I itu buat cari delta I max itu nanti buat jadi salah satu variabel untuk kita cari pelaporan dan tingkat ketelitian nantinya. Nah, tinggal dimasukin aja, dapat delta I max-nya 0,01. Nah, pelaporannya begini, dan hasil akhirnya segini. Nah, mungkin kurang lebih begitu soal pengolahan data dan dasar teori, alat bahan, dan tujuan daripada eh, modul momen inersia ini. Mungkin sekian dari saya, Narasumber Roberto Bias. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan, aku Aditya Nikola Putra, aku dari Teknik dulu. Ini aku akan menjelaskan sedikit materi mengenai praktikum, yaitu modul GLBB, gerak lurus berubah beraturan, gerak lurus beraturan, yaitu GLB, dan momen inersia. Jadi, ya, mungkin nanti aku akan dibantu, untuk penjelasannya nanti aku akan dibantu oleh Julia sama William ya. Oke, selanjutnya untuk tujuan praktikum itu dari modul GLBB itu yang pertama mempelajari gerak lurus berubah beraturan atau GBB menggunakan pesawat Edward. Lalu yang kedua mempelajari gerak lurus beraturan atau GLB menggunakan pesawat Edward. Lalu yang ketiga menentukan momen inersia roda katrol pada pesawat Edward. Oke, selanjutnya ke dasar teori. Nah, di mana kita tahu pengertian dari GLBB itu adalah gerak translasi atau perpindahan benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang berubah-ubah dikarenakan adanya percepatan yang konstan terhadap waktu. Oke, di sini kalau bisa dilihat di bagian pengertian itu udah kita bold, yaitu kecepatan yang berubah-ubah dengan percepatan yang konstan. Hingga kalau bisa kita lihat dari grafik, di grafik jarak terhadap waktu itu grafiknya eksponensial dikarenakan apa ya? Si percepatan ini kan selalu berubah-ubah gitu. Di mana jaraknya akan berubah-ubah dengan waktunya juga akan berubah-ubah sehingga grafiknya pun eksponensial gini. Tapi ketika si grafik percepatan terhadap waktu, di mana percepatan kan konstan ya, jadi si garisnya itu akan lurus gini. Lalu bisa kita lihat di grafik kecepatan terhadap waktu itu eh, V-nya itu tetap gitu, tapi tetap berubah-ubah gitu. Terus kalau yang ini grafik kecepatan terhadap waktu dengan V0, bedanya dia ada kecepatan awalnya gitu. Udah ada kecepatan awalnya. Jadi si sumbunya itu agak naik gitu. Ada V0-nya gitu naik. Tapi tetap sama untuk grafiknya itu kayak gini gitu. Dia berubah. Oke, buat persamaannya itu ada tiga. Yang pertama ST atau jarak akhir sama dengan S0, yaitu jarak awal ditambah V0 atau kecepatan awal dikali T. T itu waktunya ditambah setengah AT kuadrat, di mana A-nya itu percepatan dan T-nya itu waktu. Oke, buat VT-nya itu, buat VT kuadrat atau apa ya, kecepatan akhir yang dikuadratkan itu rumusnya V0 kuadrat atau kecepatan awal dikuadratkan ditambah 2AS. Oke, itu kan eh, buat nyari si VT kuadrat kan. Nah, tapi kalau pakai buat nyari si VT, itu rumusnya V0 ditambah AT. Mana V0-nya percepatan ditambah A-nya, V0-nya kecepatan awal ditambah AT. A-nya itu percepatan dan T-nya itu waktu. Oke, kita bisa tahu juga di GLBB itu kita menggunakan dua hukum Newton, di mana hukum Newton yang dipakai itu yang pertama ada hukum 2 Newton, di mana sigma F sama dengan M kali A. Jadi gaya itu dipengaruhi oleh massa dan percepatan. Lalu untuk yang kedua hukum Newton yang digunakan itu ada hukum 3 Newton, di mana F aksi sama dengan min F reaksi. Di mana ketika kita memberikan aksi maka akan ada gaya reaksi. Itu untuk GBB dasar teorinya. Selanjutnya mungkin aku akan lanjut ke bagian pengolahan data. Sebelum itu
ke bagian alat dan bahan. Oke, bisa kita lihat di bagian alat dan bahan ini ada pesawat Edward lengkap. Nah, buat pesawat Edward itu eh, kayak apa ya? Pesawat Edward itu kayak gabungan alat-alat ini yang ini ada di sini. Buat alat-alat yang tergabung itu ada tiang berskala, ada katrol dan tali, ada dua beban bermassa, dua beban tambahan, penjepit beban, penyangkut beban, landasan akhir. Lalu alat yang lain yang kita gunakan itu ada jangka sorong, ada stopwatch, dan raca teknis lengkap. Bisa kita lihat di gambar itu, di mana P-nya itu ada penjepit, A-nya itu kedudukan awal, B-nya itu celah penyangkut, dan C-nya landasan akhir. Untuk M1 ini dua beban bermassa itu yang kotak ini. Nah, M2, M1, M2. Nah, lalu untuk yang M3 itu beban tambahan. Nanti ada dua beban tambahan, ada M3 dan M4. Oke, selanjutnya untuk momen LSA itu alatnya ada jangka sorong dan nada tinggi lengkap. Di mana buat jangka sorong ini buat mengukur si diameter katrolnya. Lalu si nada teknis lengkap ini ntar buat mengukur massa dari beban tambahan dan juga beban utamanya. Oke, buat tata cara praktikum nanti akan dijelaskan lebih detailnya oleh divisi R&D. Mungkin untuk selanjutnya aku lanjut ke bagian pengolahan datanya. Oke, buat cara pengolahan datanya nanti kita melakukan dua kali apa ya percobaan. Di mana percobaan yang pertama itu si beban utama ini yang dekat pengait itu akan ditambahkan satu beban tambahan. Yang nanti buat percobaan kedua itu dengan dua beban tambahan. Buat beban tambahannya itu yang bulat kecil kayak piringan gitu, nanti ditempelin ke si beban utamanya gitu. Terus udah bikin kayak gini, tabel kayak gini, nanti kita bikin jaraknya itu 4. Jadi ntar di masing-masing percobaan itu nanti bakal dilakukan 4 kali pengulangan gitu. Dimana yang 4 kali percobaan lah. Jadi dari satu percobaan ini dengan satu beban tambahan ini 4 kali. Jadi kenapa 4 kali? Karena kemarin kita juga udah tahu buat masuk si beban utama masuk ke bagian pengaitnya itu susah banget. Jadi takutnya apa ya memperlambat apa ya kita mempersingkat waktu aja. Jadi kita menggunakan 4. Nah, pertama itu kita harus nyari si jarak AB-nya dulu. Buat jarak AB-nya itu ntar dari kita menentukan untuk jarak AB-nya berapa. Dari saran aku untuk jarak AB itu dari kelipatan 10, di mana jadi 10, jadi jarak keduanya 20, jarak ketiganya 30, jarak keempatnya 40 gitu. Buat TAB itu ntar yang kita cari gitu. Jadi nanti pas dari jarak A ke B itu kita hitung waktunya berapa. Buat dari jarak yang 20 cm juga sama dihitung dan seterusnya gitu. Buat dua beban tambahan juga sama, kita carinya dengan kelipatan 10 aja dari 10 cm jaraknya, 10, 20, 30, 40. Dan ini TAB-nya juga sama, dicari waktu dari jarak A ke B-nya. Oke, ketika udah dapat eh, apa ya pengamatannya, data pengamatannya, nanti kita masukin ke rumus si apa ya regresi linear. Buat regresi linear kita tahu rumusnya itu Y sama dengan B kali X. Jadi, eh, rumusnya itu Y sama dengan B kali X. Namun untuk rumus si GLBB itu rumus apa ya, rumus yang kita pakai di besar apa ya di alat ini itu S sama dengan setengah AT kuadrat. Kalau kita tahu rumus yang di awal itu kan S sama dengan V0T ditambah setengah AT kan, setengah AT kuadrat. Lalu kenapa sih V0T-nya itu dihilangkan? Dikarenakan kita nggak ada kecepatan awal. Jadi ketika kecepatan awalnya adalah nol, berarti nol dikali T sama dengan nol. Jadi rumus yang ada jadinya S sama dengan setengah T kuadrat. Kenapa nggak ada kecepatan awalnya? Itu karena kita menggunakan pesawat Edward yang kayak bentuknya itu dari atas ke bawah ya. Atas ke bawah gitu, bukan menyamping itu vertikal gitu. Nah, sehingga jadi si V0 kali T-nya itu hilang. Jadi tinggal sisa S sama dengan setengah T kuadrat. Buat rumus, buat keterangan masing-masing Y sama dengan B kali X-nya itu, Y-nya itu sama dengan S. S-nya itu jarak yang udah kita tentuin tadi, 10 sampai 40 tadi. Terus buat X-nya itu setengah T kuadrat. Jadi ini
Oke, jadi ini kan setengah T kuadrat. Ini bisa diubah ke sini, jadi rumusnya itu jadi A setengah T kuadrat gitu. Itu bisa. Jadi biar nanti si X-nya itu setengah T kuadrat. Nanti ketika masukin ke rumus regresi linear, itu nanti dapetin B sama dengan A. Jadi nanti yang kita cari itu eh, si percepatannya, yaitu A-nya gitu. Nanti ketika udah dapet B-nya, berarti otomatis kita dapetin si nilai A-nya ini, atau si percepatannya itu. Oke, buat laporannya itu, eh, wah, namanya A plus minus delta A meter per second kuadrat. Nah, untuk A-nya itu kan udah dapat. Nah, untuk delta A-nya itu sama dengan delta B. Kenapa? Karena kita tahu si B-nya ini sama dengan A, sehingga nanti B-nya itu plus minus delta B. Oke, untuk yang kemarin diajar sama aku, yang TOT offline kemarin, mungkin kemarin aku sebenarnya nggak salah ya, tapi mungkin lebih better yang ini. Dimana kan kalau yang kemarin aku ajarin si X-nya itu sama dengan T kuadrat. Tapi kalau di sini itu X-nya sama dengan setengah T kuadrat. Nah, kalau misalkan si X-nya mau jadi T kuadrat, nanti buat nyari si A-nya itu sama dengan dikali 2 dulu. Jadi nanti eh, si B-nya dikali 2, dan terus nanti ketika dapat delta B juga nanti dikali 2 si nilai B-nya itu. Biar nanti dapat si delta A-nya gitu. Tapi kalau yang di PPT itu kayak gini, X sama dengan setengah T kuadrat, biar nanti dapat si B-nya itu sama dengan A. Buat saran dari aku, pakai yang ini aja, biar nanti kalian nggak usah ngerepotin lagi, di apa ya, Bun? Biar nggak usah repot lagi, ntar dikali 2 si B-nya ataupun si delta B-nya. Sebenarnya nggak salah, cuman mungkin lebih enak, biar lebih enak aja gitu. Si setengahnya itu dipakai di bagian nilai X-nya. Tuh. Nah, nanti ketika udah dapat nih si pelaporannya berapa, nanti dimasukin ke bagian tingkat ketelitian, yaitu rumusnya satu minus delta B per B kali 100%. Jadi udah dapat eh, apa ya, regresi linearnya, apa ya, sampai tingkat ketelitian lah. Jangan lupa juga dibikin grafiknya, si X sama Y-nya, X terhadap Y-nya. Nah, terus regresi linearnya itu bikin dua, ada yang satu beban tambahan, sama yang dua beban tambahan, gitu. Oke, mungkin nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh eh, Julia. Oke, terima kasih semuanya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan modul GLB yaitu gerak lurus beraturan. Di mana seperti yang kita ketahui tujuan dari praktikum GLB itu memahami gerak lurus beraturan GLB menggunakan pesawat Atwood. Jadi alat dan bahan yang akan kita gunakan itu pesawat Atwood yang nantinya cara penggunaan alatnya itu akan dijelaskan oleh pihak RNB. Untuk dasar teori, GLB sendiri gerak lurus beraturan atau GLB merupakan gerak perpindahan benda pada lintasan garis lurus yang mempunyai kecepatan konstan. Di sini GLB itu kecepatan atau V-nya itu konstan. Dia tidak memiliki percepatan. Jadi dia tidak memiliki nilai A sama dengan 0. Di mana persamaan GLB sendiri, jarak di titik T ST sama dengan jarak di titik awal S0 ditambah V dikali T, kecepatan dikali waktu. Grafik GLB sendiri, grafik kecepatan terhadap waktunya itu akan cenderung naik, dan grafik kecepatan terhadap waktunya itu akan cenderung lurus atau konstan. Jadi sepanjang waktu kecepatannya akan terus sama konstan. Di sini di GLB, hukum yang berlaku dalam GLB itu yaitu hukum 1 Newton, di mana hukum 1 Newton sendiri berbunyi benda itu akan cenderung mempertahankan keadaan awalnya. Jadi benda yang awalnya diam akan terus diam sampai sebelum dikenakan gaya, dan benda yang awalnya bergerak akan terus tetap bergerak dalam keadaan yang sama atau konstan. Jadi sigma F sama dengan 0. Untuk pengolahan data sendiri, kita
itu yang perlu kita ukur yaitu jarak dari titik B ke titik C. Lalu waktu yang dibutuhkan untuk benda dari titik B ke titik C itu turun. Di sini kita ketahui rumus GLB itu S, jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. S itu sama dengan Y, V itu sama dengan B, T itu sama dengan X. Nantinya di regresi linear, tabel regresi, yang berperan sebagai Y yaitu S, yaitu jarak dari titik B ke titik C. Sedangkan yang berperan sebagai X itu adalah waktu dari titik B ke titik C. Dan B itu sama dengan V. Kita lihat di tabel regresi ini, di tabel regresi, X itu adalah nilai dari waktu dari titik B ke titik C. Sedangkan Y adalah nilai dari jarak dari titik B ke titik C. Nantinya kita masukkan ke rumus regresi, kita akan mendapatkan nilai B, di mana nilai B itu sama dengan nilai V. Nilai B itu sama dengan nilai V. B ini sama dengan nilai V. Untuk nyari delta V-nya itu kita nyari delta B karena delta B itu sama dengan delta V. Kita tinggal substitusikan. Jadi tinggal pelaporan V plus minus delta V itu sama dengan B plus minus delta B. Seperti itu. Semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi percobaan dari praktikum modul GLB, GLBB, dan momen inersia. Yang pertama, alat-alat yang digunakan yaitu ada pesawat Atwood lengkap, mana bagian-bagiannya itu ada katrol dengan tali yang sudah dikaitkan dengan 2 beban utama, terus ada penyangkut beban dan landasan akhir. Selanjutnya ada neraca Gauss yang digunakan untuk menghitung beban utama ini dan beban tambahan ini. Yang terakhir ada jangka sorong yang digunakan untuk mengukur diameter si katrol dari pesawat Atwood. Jangan lupa ininya juga stopwatch yang digunakan untuk mengukur benda pada saat GLBB dan GLB. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan cara pengambilan data pada modul GLB dan GLBB dengan menggunakan pesawat Atwood. Jadi di sini tuh ada titik A, di sini titik B, dan di sini landasan akhir itu adalah titik C-nya. Untuk GLBB itu kita menghitung waktu yang diperlukan si beban tambahannya ini ketika dia nyangkut di sini. Kita mulai dari 10 cm dulu, kemudian nanti ditambah jadi 15 cm, jadi 20 cm, lalu jadi 25 cm. Jadi kita akan mengambil percobaan pertama pada GLBB. Ini dari jarak 10 cm, berapa waktu yang diperlukan si beban tambahan ketika menyentuh di sini. 1, 2, 3. Nah, waktu yang diperlukan adalah 2,10 detik. Oke, jadi pada percobaan kedua GLBB kita naikkan jaraknya dari yang tadinya 10 cm menjadi 15 cm. Berapakah waktu yang dibutuhkan si beban tambahannya untuk dia nyangkut di sini? 1, 2, 3. Waktu yang dibutuhkan yaitu 1,16 detik. Oke, selanjutnya ini masih pada GLBB, namun beban tambahannya yang tadinya 1 kita tambah 1 lagi menjadi 2 beban tambahan. Kita ukur mulai dari ketinggian 10 cm. Berapakah waktunya yang diperlukan? 1, 2, 3. Nah, waktu yang diperlukan adalah 0,63 detik. Waktunya lebih cepat dibandingkan dengan 1 beban tambahan. Setelah menggunakan jarak 10 cm,
sama seperti yang satu beban tambahan tadi, kita naikkan menjadi 15 cm untuk percobaan kedua, kemudian 20 cm untuk percobaan ketiga, dan 25 cm pada percobaan keempat. Selanjutnya untuk modul GLB, di mana kita akan mengukur berapa waktu yang diperlukan dari penyangkut beban sampai landasan akhir. Nah, untuk yang pertama kita akan menggunakan ketinggian sebesar 10 cm. Jadi waktu yang diperlukan itu 1,03 detik. Oke, jadi pada modul GLB tadi kan pertama udah 10 cm jaraknya. Percobaan kedua kita tambah lagi menjadi 15 cm. Percobaan ketiga menjadi 20 cm dan percobaan keempat menjadi 25 cm. Dari masing-masing percobaan kita cari berapa waktu yang diperlukan ketika si beban tambahan ini sudah nyangkut di sini dan waktu yang diperlukan dari sini ke sini. Kayaknya itu sini. Nah, yang pertama untuk modul momen inersia dibutuhkan yaitu neraca Ohaus dengan jangka sorong. Yang pertama kita akan mengukur berat dari beban utama itu sendiri. Nah, didapat 102,95. Oh ya, sebelum menggunakan neraca ini kita harus pastikan bahwa posisi dari ininya di depan semua, di posisi 0 semua. Selanjutnya kita akan mengukur beban tambahan, 2 beban tambahan. Nah, didapat yaitu seberat 5 gram. Selanjutnya yang terakhir yaitu mengukur diameter si katrol pada pesawat Atwood itu sendiri dengan menggunakan jangka sorong. Didapat panjang sebesar 13 cm. Oke, sekian dari kami penjelasan mengenai pesawat Atwood dan cara pengambilan data pada modul GLB, GLBB, dan momen inersia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.